Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Harus dikatakan bahwa intrusi hantu Netherworld ke belakang hampir menjadi hal yang biasa sekarang. Sebelumnya, mereka menjumpai Jenderal Hantu Penembus Awan sebagai salah satu contoh, dan tak lama setelah mereka memulai pencarian, mereka menjumpai makhluk hantu yang tertinggal. Untungnya, makhluk hantu ini tidak kuat, dan hanya seorang Jenderal Hantu dengan sekitar 2000 prasasti niat Dao. Begitu menghadapinya, sekelompok orang segera mengepung Jenderal Hantu. Hahaha, saudari, kita cukup beruntung kali ini. Kita langsung bertemu Jenderal Hantu dengan hanya 2000 prasasti Dao Inten, kata Murong Wu Feng. Hanya 2000, saya sendiri yang bisa mengurusnya, anggota tim lainnya tertawa. Namun, Jenderal Hantu ini tampaknya tidak takut sama sekali. Setelah terkepung, ia berkata dengan garang, kalian semua akan mati. Masih berani keras kepala saat menghadapi kematian, siapa yang akan membunuhnya? Itu masih bernilai 1000 poin merit. Jenderal Hantu ini merupakan Jenderal Hantu tingkat menengah yang memiliki 2000 prasasti niat Dao, dan nilainya tidak tinggi, hanya bernilai 1000 poin merit. Itu tidak berarti banyak bagi Yang Chen, tetapi bagi orang-orang ini, bahkan jika mereka harus berbagi 1000 poin merit, beberapa ratus poin merit masing-masing akan tetap menjadi jumlah yang cukup besar. Tindakan segera diambil. Satu orang maju dan mulai melawan Jenderal Hantu. Dalam kelompok mereka, bahkan yang paling lemah pun memiliki sekitar 4 hingga 5000 prasasti niat Dao, bertarung melawan Jenderal Hantu ini tentu saja memberi mereka keuntungan, dan mereka dengan cepat menekannya. Namun, orang-orang ini tidak menganggap Yang Chen sebagai kartu truf mereka. Mereka tidak pernah berpikir untuk membiarkannya menghadapi lawan yang lebih lemah. Namun, Yang Chen juga tidak tinggal diam. Ia membentangkan jiwanya dan mengamati sekeliling, karena ada keraguan besar dalam benaknya. Apa keraguannya? Kehadiran Jenderal Hantu ini aneh. Wajar saja jika Jenderal Hantu Penembus Awan bertindak sendirian, karena ia memiliki kekuatan yang luar biasa, lebih dari 10.000 prasasti niat Dao, dan status sebagai Jenderal Hantu tingkat tinggi, yang membuatnya tidak takut dikepung oleh orang lain. Akan tetapi, apa istimewanya Jenderal Hantu ini yang hanya memiliki 2000 prasasti niat Dao sehingga ia berani bertindak sendiri? Meski bertindak sendiri bukan masalah, tapi yang lebih arogan lagi adalah Jenderal Hantu ini berani mengatakan mereka akan mati. Yang Chen secara tidak sadar berpikir bahwa ada Jenderal Hantu lain yang mengintai di sekitarnya. Namun, ketika ia menyebarkan jiwa ilahinya, ia tidak menemukan apapun. Dia tidak menyangka ada orang yang memiliki jiwa ketuhanan lebih kuat darinya. Untuk sesaat, pikiran Yang Chen tak terhitung jumlahnya, dan dia tidak dapat menemukan jawabannya. Sementara itu, rekan satu tim yang menyerang telah berhasil menekan Jenderal Hantu dan hampir membunuhnya. Namun, Jenderal Hantu itu sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Tepat saat hendak dikalahkan, tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, ia dengan ganas menyemburkan bola ki hantu hitam dari mulutnya. Ki hantu ini tampaknya mengandung kehidupan dan hendak melarikan diri, menyerbu ke kejauhan dalam sekejap. Tidak bagus, cepat hentikan ki hantu itu. Teriak Murong Hongye tiba-tiba. Tanpa memperhatikan, yang lain tidak peduli untuk bereaksi. Namun, Yang Chen selalu berhati-hati. Melihat ki hantu mulai keluar, dia tidak bergerak. Ki hantu langsung membeku di udara. Bagaimana mungkin? Jenderal Hantu itu tidak takut mati, tetapi yang ia takutkan adalah berita itu tidak akan tersampaikan. Bagaimana orang-orang ini bisa mencegat tekniknya? Mati saja untukku. Melihat niat jahat Jenderal Hantu, beberapa anggota tim bergabung untuk membunuhnya. Pada saat ini, Yang Chen juga mengulurkan tangannya dan menggunakan niat Dao ruang waktu untuk mengirim ki hantu langsung ke tangannya sendiri. Melihat ini, semua orang bernapas lega. Terima kasih, Yang Chen. Kalau bukan karenamu, Jenderal Hantu ini mungkin sudah menyebarkan berita ini, kata Murong Hongye, merasa lega. Yang Chen menatap bola ki hantu itu dengan heran, apa ini? Sepertinya hanya bola ki hantu biasa. Ini tidak biasa. Kita terlalu ceroboh tadi. Ini adalah Jenderal Hantu pengintai, yang bertanggung jawab atas pengintaian dan patroli. Jenderal Hantu seperti ini terlahir dengan kemampuan ilahi, mampu mengubah esensi kehidupan mereka menjadi ki hantu dan melarikan diri, mengirimkan pesan kepada hantu-hantu Netherworld lainnya, jelas Murong Hongye. Artinya, pesan yang ingin mereka kirim terekam dalam ki hantu ini. Informasi macam apa yang ingin mereka kirim? Kita yang sedikit ini seharusnya tidak terlalu banyak informasi, kan? Yang Chen merenung. Yang lainnya saling berpandangan, sama-sama bingung. Ngomong-ngomong, memang benar, kami, segelintir orang, dianggap tidak memiliki informasi yang banyak, kata Murong Hongye. Yang Chen tiba-tiba terkejut. Tunggu, kalau kita bilang ada makhluk hantu lain di sekitar sini yang sedang merencanakan sesuatu yang besar, dan tujuan Jenderal Hantu pengintai ini adalah untuk menjaga lingkungan agar tidak ada yang mengganggu. Kalau begitu, kedatangan kita ke sini mungkin cukup penting untuk mempertaruhkan nyawanya demi melaporkan berita itu, kata Yang Chen. Mendengar ini, semua orang tampaknya mengerti. Saudara Yang Chen benar, apakah ada makhluk hantu lain di sekitar sini?
Bukan tidak mungkin. Hantu Netherworld itu licik dan berbahaya. Ayo cepat cari, tapi kali ini lebih hati-hati dan jangan sampai Ki kita terekspos, ujar Murong Hongye, sang kapten, dengan percaya diri dan berpengalaman. Semua orang menarik napas dalam-dalam, tidak berani meremehkan situasi, dan bersiap. Saat mereka terus mencari dengan hati-hati, mereka menemukan. Tidak lama kemudian mereka berhenti dan menyembunyikan ki mereka. Karena di lembah di depan, mereka melihat lebih dari selusin jenderal hantu sedang merencanakan sesuatu. Kekuatan kita sebagai jenderal hantu tidak terlalu kuat. Jika kita ingin mencapai sesuatu yang besar, kita harus mengambil risiko. Menurut rencana ini, kita bisa membantai banyak orang dari wilayah selatan. Hehe, saat itu tiba, menyebabkan kerusakan pada wilayah selatan akan menjadi konsekuensi yang tak terelakkan. Strategi saudara He bagus. Saya pikir itu patut dicoba. Sekitar selusin jenderal hantu memperlihatkan taring-taring mereka yang ganas, berdiskusi dengan penuh semangat dan sesekali terkekeh sinis, memperlihatkan kegembiraan di dalam hati mereka. Setibanya di sana, Yang Chen dan yang lainnya tak dapat menahan napas dalam-dalam saat melihat begitu banyak makhluk hantu. Terlebih lagi, dilihat dari ki mereka, makhluk hantu ini tidak lemah. Di antara mereka, beberapa telah mencapai 8 atau 9.000 prasasti Dao Inten. Tidak ada jenderal hantu yang sekuat jenderal hantu penembus awan, tetapi kekuatan mereka sepenuhnya melampaui tim kecil ini. Hati-hati, jangan berisik, bisik Murong Hongye. Baiklah, mari kita jalankan rencana ini, He Guijiang menyeringai. Tidak masalah, tapi pertama-tama, mari kita urus para penyadap ini, kata salah satu dari mereka. Sekitar selusin jenderal hantu terkekeh, dan tiba-tiba, ki hantu melonjak, tiba-tiba menyerang ke arah Yang Chen. Yang Chen dan yang lainnya dengan cepat menghindar. Tidak bagus, kita ketahuan, kata Murong Hongye khawatir, menyadari betapa gawatnya situasi. Kalian manusia, menguping pembicaraan kami. Tim kecil ini sepertinya tidak terlalu kuat, jadi tinggalkan saja nyawa kalian di sini, kata jenderal hantu di garis depan dengan percaya diri. Murong Hongye dan yang lainnya panik, karena mereka baru saja gelisah, takut ketahuan. Siapakah yang berani melakukan tindakan gegabah terhadap kelompok jenderal hantu ini? Tanpa diduga, para jenderal hantu ini benar-benar menemukan mereka. Saat para jenderal hantu itu hendak mengambil tindakan terhadap mereka, Murong Hongye dengan tegang bersiap dan berkata, semuanya, hati-hati. Begitu kata-kata itu terucap, para jenderal hantu mengabaikan alasan apapun dan langsung menyerang kelompok itu. Wajah Murong Hongye berubah, dan tepat saat dia hendak melakukan serangan balik, tim lain muncul entah dari mana. Saat tim ini muncul, aura mereka menyebar dan para jenderal hantu yang tak kenal lelah itu ragu-ragu, tidak berani bertindak gegabah. Aku tidak menyangka kau punya cadangan. He Guijiang meledak marah. Murong Hongye juga cukup terkejut dengan kedatangan bantuan tersebut, karena dia tidak tahu ada dukungan dari keluarganya. Kini melihat pendatang baru ini, ekspresi wajah Murong Hongye tidak membaik, malah menjadi semakin tidak menyenangkan. Karena orang-orang yang telah datang tidak lain adalah Duan Liuhe dan Gu Feixing, orang yang paling tidak ingin ditemuinya. Kedatangan Duan Liuhe sekarang jelas tidak akan membantu. Jelas itu adalah upaya untuk menjatuhkan mereka. Selagi dia berpikir, Duan Liuhe berdiri di sana dengan kedua tangannya di belakang punggung, terkekeh seakan-akan dia telah menunggu momen ini sejak lama. Saudara-saudara Netherworld, jangan cemas. Aku di sini bukan untuk ikut campur, kata Duan Liuhe sambil tersenyum tipis. He Guijiang dan makhluk hantu Netherworld lainnya ragu-ragu, bertanya-tanya apa maksud Duan Liuhe. Duan Liuhe menatap Murong Hongye dan berkata sambil memegangi tangannya di belakang punggung, Murong Hongye, kau punya dua pilihan sekarang, satu, tunduk padaku dan jadilah wanitaku, dan seluruh timmu akan selamat. Aku bisa melindungimu dengan kekuatanku, dan berurusan dengan para jenderal hantu ini seharusnya bukan masalah bagi Gu Feixing di sini. Dua, mati. Mendengar ini, Duan Liuhe tertawa terbahak-bahak. Berapa lama dia menunggu momen ini? Sekarang, dia ingin melihat apa yang bisa digunakan Murong Hongye untuk melawannya, untuk bermain dengannya. Dia ingin melihat bagaimana wanita ini tetap tidak mau tunduk padanya dan menjadi wanitanya. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Jangan biarkan rekan satu timmu dan saudaramu tersayang terkubur bersamamu, cibir Duan Liuhe. Ekspresi wajah Murong Hongye tampak jelek, dan tanpa disadari, secercah rasa takut terlintas di benaknya. Bagaimanapun, kelemahan terbesarnya adalah adik laki-lakinya. Sebagai satu-satunya pembawa garis keturunan keluarganya, dia harus melindungi saudaranya. Karena situasinya saat itu sedang genting, tanpa sadar Murong Hongye bergumul dengan pilihannya. Namun, tiba-tiba, ia teringat Yang Chen, pria yang pernah mengalahkan jenderal hantu penembus awan. Keberadaan ini kini ada bersama mereka. Dia tampaknya tidak punya alasan untuk takut. Ya, apa yang ditakutkannya? Memikirkan hal ini, Murong Hongye mengambil keputusan. Duan Liuhe, apa kau benar-benar berpikir kau hebat? Bahkan tanpamu, aku bisa menyelesaikan masalah ini, kata Murong Hongye dingin. Hahaha, benarkah? Aku penasaran sekali bagaimana kau akan menyelesaikan ini.
Jangan kabur lalu tak menemukan jalan keluar yang tepat, kata Duan Liuhe sinis, lalu mundur sedikit, seolah berkata ia tak akan ikut campur dalam urusan mereka. Dan jika Anda perhatikan lebih dekat, posisi di mana Duan Liuhe berdiri telah sepenuhnya menghalangi Yang Chen dan yang lainnya untuk pergi. Murong Hongye juga melihat ini, dan pipinya memerah karena marah. Duan Liuhe, dasar pria hina dan tak tahu malu. Sekarang kau tidak hanya menolak membantu, tapi juga menghalangi jalan keluar kita. Apa kau tidak takut dihukum? Duan Liuhe memiliki pesan yang jelas. Jika Anda tidak setuju dengan saya, Anda semua akan mati. Tapi, ia tidak mati di tanganku, melainkan di tangan para makhluk hantu Netherworld. Kekejaman ini hanya menyulut kemarahan masyarakat. Duan Liuhe sama sekali tidak malu, malah bangga dengan mahakaryanya, hina dan tak tahu malu. Hukuman. Haha, Murong Hongye, aku hanya bergegas ke sini bersama rekan-rekanku dan tidak sempat menyelamatkan kalian semua. Apa itu hina dan tak tahu malu? Kamu, kata Murong Hongye geram. Duan Liuhe mengejek, Jenderal Hantu, silakan bertindak sesuka hati. Kita selesaikan masalah kita nanti. Meskipun para Jenderal Hantu tahu Duan Liuhe bukan orang baik, bagi mereka, lebih ekonomis berurusan dengan satu kelompok orang terlebih dahulu daripada berurusan dengan dua kelompok sekaligus. Ayo kita bunuh kalian semua dulu. Dipimpin oleh He Guijiang, para Jenderal Hantu menyerang, mencoba mengalahkan Yang Chen dan yang lainnya. Melihat ini, Duan Liuhe mundur dengan ekspresi mengejek, menghalangi jalan bagi Murong Hongye dan yang lainnya. Di matanya, Murong Hongye hanya punya dua pilihan, satu, setuju dengannya, dua, mati. Dia sengaja menghalangi jalan keluar Murong Hongye, membuatnya tidak punya tempat tujuan. Murong Hongye cukup bodoh untuk menolaknya, dan memilih kematian. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku akan bertarung dengan kalian semua. Semuanya, tenanglah. Pada saat ini, ekspresi wajah Murong Hongye mengeras. Segera, dia berbalik dan memfokuskan perhatiannya pada Yang Chen. Yang Chen, kita berada dalam situasi kritis kali ini, dan kami membutuhkanmu untuk bertindak. Para Jenderal Hantu ini, bisakah kau menghadapi mereka? Tanya Murong Hongye ragu-ragu. Yang Chen memang hebat, telah mengalahkan Jenderal Hantu penembus awan terakhir kali dengan keberanian luar biasa. Akan tetapi, tidak seorang pun tahu apakah kemenangannya hanya sebuah kebetulan, dan apakah Yang Chen dapat bersikap berani lagi. Melihat tatapan bertanya dari Murong Hongye, Yang Chen tersenyum tipis, semuanya, mundur saja. Sekelompok orang memandang Yang Chen, dan mengingat kehebatannya, mereka semua merasakan secercah harapan. Namun, bukankah Yang Chen terlalu sombong? Menghadapi tim Jenderal Hantu sendirian. Terlebih lagi, kekuatan tim Jenderal Hantu ini bahkan lebih tinggi daripada seluruh tim mereka. Kalau satu orang saja berhadapan dengan kelompok Jenderal Hantu ini, orang-orang akan mengira Yang Chen sedang mencari kematian. Tetapi Yang Chen berani melakukannya. Dia melangkah maju sendirian, menghadapi sekelompok Jenderal Hantu dengan kekuatannya sendiri. Melihat Yang Chen melangkah keluar, Duan Liuhe dan yang lainnya tertawa mengejek. Apakah itu dia? Duan Liuhe dengan jelas mengatakan bahwa Yang Chen lebih baik darinya. Hahaha, kalau anak nekat saja lebih hebat dariku, terus kenapa? Apa Murong Hongye pikir dia bisa membalikkan keadaan? Duan Liuhe mencibir. Bahkan jika Yang Chen lebih baik, bisakah dia lebih baik dari Gu Feixing? Dalam situasi saat ini, hanya tokoh kuat seperti Gu Feixing yang mungkin bisa membalikkan keadaan. Yang Chen, dia tidak menyangka pihak lain akan berada di level itu. Sekarang, Yang Chen berdiri dengan tenang dan kalem di hadapan semua orang, dengan kedua tangannya di belakang punggung. Murong Hongye dan yang lainnya ragu-ragu, tidak berani mengambil tindakan, dan hanya berdiri di belakang Yang Chen, memilih untuk mempercayai keputusannya. Melihat Yang Chen adalah satu-satunya yang melangkah maju, sekelompok Jenderal Hantu tidak dapat menahan diri untuk tidak menyuarakan penghinaan mereka dengan nada menghina. Mencari kematian di mata mereka, adalah hal yang biasa bagi seorang Jenderal Hantu yang sangat kuat untuk menantang sekelompok manusia. Karena di antara sekian banyak Jenderal Hantu mereka, memang ada beberapa yang kuat. Namun manusia menantang tim Jenderal Hantu. Itu tidak diragukan lagi merupakan ajakan untuk mati. Manusia belum cukup kuat untuk melakukan hal itu. Inilah gagasan mereka tentang akal sehat. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di mata Yang Chen, alasan dia memilih agar orang-orang ini mundur dan melakukannya sendiri adalah justru karena dia merasa bahwa para Jenderal Hantu ini sangat lemah sehingga tidak akan ada bedanya apakah orang lain membantu atau tidak. Namun, kenyataan kejam itu segera terjadi. Yang Chen mulai bergerak. Namun apa yang dilakukan Yang Chen cukup sederhana, ia melangkah maju dengan santai, dan prasasti Dao Inten miliknya yang kuat langsung dapat mengepung Jenderal Hantu manapun yang hadir. Guntur, emas, kayu, air, api, tanah. Hidup dan mati, tak tergoyahkan, ruang waktu. Segera setelah itu, hampir 20.000 prasasti niat Dao ini, bagaikan bilah pisau yang tajam, ditekan dengan kecepatan kilat. Hanya suara gemuruh yang terdengar. Yang Chen menghentikan tangannya. Namun, belasan Jenderal Hantu ini ditekan hingga ke titik di mana mereka hampir tidak dapat bertahan di bawah kekuatan absolut Yang Chen. Aduh!
Para jenderal hantu Netherworld ini seakan-akan tertimpa gunung besar, berteriak dan meronta dengan sia-sia, tanpa hasil apapun. Saat adegan ini terjadi, seluruh pemandangan menjadi tercengang. Murong Hongye dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam, dan mulai saat ini, mereka tidak akan lagi meragukan kekuatan Yang Chen. Hanya dalam sekejap, lebih dari selusin jenderal hantu dihancurkan sepenuhnya oleh kekuatan absolut Yang Chen, dan tidak mampu mengangkat kepala mereka lagi. Bagaimana ini mungkin? Hati Duan Liuhe juga terguncang oleh ombak. Bahkan Gu Feixing yang sombong, yang berdiri di sampingnya, pupil matanya tiba-tiba mengerut, dan setelah keterkejutan yang tiba-tiba itu, ekspresinya menjadi sangat kaya dan penuh emosi. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri apakah dia mampu melakukan semua ini. Dia mungkin yakin bahwa dia bisa menangani kelompok jenderal hantu ini sendirian, lagi pula, kekuatan prasasti niat daunnya telah mencapai lebih dari 12.000. Namun, dia sama sekali tidak bisa melakukannya seperti Yang Chen, menekan dan menangkap lebih dari selusin jenderal hantu dalam sekejap. Itu bahkan lebih sulit daripada membunuh mereka. Sekarang setelah para jenderal hantu ini ditekan, tibalah giliran mereka untuk takut dan gemetar. Dalam sekejap, tempat itu menjadi surga bagi sebagian orang dan neraka bagi sebagian lainnya. Para jenderal hantu Netherworld merasakan arti sebenarnya dari rasa takut, menatap Yang Chen, dan berseru kaget, "Siapa kamu?" Yang Chen tidak punya banyak niat untuk menjelaskan, dan niat daunnya mulai menguat. Bang! Dalam sekejap, lebih dari 10 jenderal hantu berubah menjadi ketiadaan. Semuanya jatuh. Hanya satu jenderal hantu yang diselamatkan oleh Yang Chen. Jenderal hantu ini adalah He Guijiang. Setelah melihat semua rekannya di sekitarnya berubah menjadi abu dan dibunuh oleh kekuatan absolut Yang Chen, He Guijiang menghela napas lega, tetapi rasa takut dikendalikan oleh orang lain dengan cepat muncul kembali, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Dia tahu Yang Chen pasti punya alasan untuk menyelamatkan nyawanya. Mengetahui bahwa ia akan mati, tetapi belum pada saat itu hanyalah siksaan. Yang Chen juga tidak menjelaskan banyak hal, hanya memegang He Guijiang dengan santai dan berkata dengan tenang, "Baiklah, sudah beres." Ketika percakapan berakhir, dia kembali ke kerumunan. Adegan ini sangat meningkatkan kekaguman di mata Murong Hongye. Belum lagi dia sebagai perempuan, bahkan para pria lain pun dalam hati mengagumi kekuatan Yang Chen. Seberapa kuatkah Yang Chen sampai bisa mengatakan sekelompok jenderal hantu lenyap begitu saja? Kekuatan mengerikan macam apa yang dimilikinya untuk melakukan itu? Murong Hongye melirik Yang Chen yang telah menyelamatkan nyawa jenderal hantu dan tidak bertanya apa-apa lagi. Dia malah mengalihkan pandangannya ke Duan Liuhe. Baru saja, Duan Liuhe berulang kali mengincarnya. Sekarang masalah mereka telah terpecahkan, Murong Hongye ingin melihat bagaimana reaksi Duan Liuhe. Bagaimana mungkin ekspresi Duan Liuhe terlihat bahagia saat ini? Murong Hongye, kau. Suara Duan Liuhe rendah dan tertekan. Duan Liuhe, kejadian hari ini akan dilaporkan dengan jujur. Kuharap kau bisa menemukan penjelasan dan alasan yang tepat ketika saatnya tiba, kata Murong Hongye dengan marah. Jika dia meninggal, tentu tak seorang pun akan mengungkap Duan Liuhe. Sayangnya, dia masih hidup. Duan Liuhe kini murka dan tak kuasa menahan diri untuk meraung, "Murong Hongye, apa yang kau sombongkan? Asal-usul anak ini tidak diketahui, dan kekuatannya memang tidak lemah. Kau beruntung bisa bersamanya, tapi apa kau pikir itu cukup untuk bersikap sombong di hadapanku? Orang yang kubawa ke sini, Gu Feixing, memiliki 12.000 prasasti Dao dan merupakan tuan muda Sekte King Feng." Ketika percakapan berakhir, kepercayaan diri Duan Liuhe meningkat sedikit. Selama Gu Feixing disebutkan, kepercayaan dirinya akan tumbuh pesat, dan Gu Feixing adalah satu-satunya kartu yang dimilikinya sekarang. Sehebat apapun anak ini, dibandingkan dengan saudara Gu, dia tetap bukan apa-apa. Duan Liuhe menjilat bibirnya. Di matanya, sangat sedikit orang yang dapat dibandingkan dengan Gu Feixing. Dan faktanya memang demikian. Bahkan jika ada orang yang lebih kuat dari Gu Feixing, itu bukanlah Yang Chen. Namun saat ia baru saja akan berpikir demikian, Gu Feixing tiba-tiba berdiri dan berkata dengan raut wajah muram, "Duan Liuhe, diam." Jika ada orang lain yang mengatakan hal itu kepadanya, Duan Liuhe tidak akan setuju, tetapi orang yang mengatakannya adalah Gu Feixing. Mengingat status Gu Feixing, saat mendengar ini, Duan Liuhe langsung layu. "Gu, kakak Gu, ada apa?" Senyum Duan Liuhe masam. Gu Feixing kini berdiri dan menatap Yang Chen dengan penuh hormat, nama yang mulia tidak diketahui. Pakar hebat mana? Yang Chen, murid dari domain suci. Yang Chen melihat kesopanan Gu Feixing dan tetap tenang. Gu Feixing ini tampak sombong, tetapi ia memiliki beberapa visi. Melihat bagaimana Yang Chen bergerak, sikapnya berubah, menunjukkan bahwa visinya cukup tinggi. Tidak seperti Duan Liuhe yang masih berteriak-teriak tadi. Ketika Gu Feixing mendengar kata-kata wilayah suci, ia langsung menarik napas dalam-dalam. Meskipun ia belum pernah mendengar ada ahli hebat yang muncul dari wilayah suci selama bertahun-tahun, akankah para murid berbakat dari distrik suci benar-benar menunjukkan kehebatan mereka secara terbuka? Orang ini berasal dari domain suci.
Mungkinkah kau di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi Tuan Muda Wilayah Suci? Tanya Gu Feixing ragu-ragu. Yang Chen tidak menyangka Gu Feixing begitu pintar, dan tanpa menyembunyikan apapun, dia tersenyum dan berkata, "Ya, saudara Gu benar." Mendengar Yang Chen mengatakan ini, semua orang terkejut. Yang Chen sebenarnya datang ke sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi Tuan Muda Wilayah Suci. Apakah itu berarti Yang Chen adalah kandidat Tuan Muda Wilayah Suci? Konsep yang luar biasa ini, dan mungkin tak seorang pun di ruangan ini yang tidak mengetahuinya. Mereka tidak pernah menyangka Yang Chen akan memiliki status seperti itu. Pantas saja Yang Chen begitu berkuasa. Justru karena ini, semua orang tercengang. Bagaimana mungkin mereka mengundang Yang Chen? Kehadiran Yang Chen akan membuat tim manapun menangis dan memohon padanya untuk bergabung, berapapun biaya yang dikeluarkan. Status Gu Feixing sebagai kandidat Tuan Muda Sekte King Feng sudah cukup mengesankan, Duan Liuhe pasti membutuhkan upaya besar untuk merekrutnya. Tidak diragukan lagi, status Yang Chen sebagai kandidat Tuan Muda Domain Suci bahkan lebih mengerikan daripada Gu Feixing. Semua fakta ini membuat orang terkesiap. Wajah Murong Hongye memerah karena kegembiraan sekaligus kekecewaan. Ia senang dengan kekuatan luar biasa Yang Chen, tetapi kecewa karena tiba-tiba menyadari bahwa ia dan Yang Chen tidak berada di dunia yang sama. Berapa lama dia bisa mempertahankan Yang Chen? Begitu, Gu Feixing menarik napas dalam-dalam setelah mendengar jawaban Yang Chen. Tanpa ragu, ia berkata, kehadiran saudara Yang Chen di dekat perkemahan tak tertandingi kami sungguh merupakan berkah. Saya pamit dulu, dan perlu saya tegaskan bahwa saya tidak suka bergaul dengan orang-orang ini dan akan meninggalkan tim Duan Liuhe mulai sekarang. Setelah berkata demikian, dia ingin berbalik dan pergi. Sebelum pergi, ia menambahkan, jika Yang Mulia membutuhkan kesaksian saya tidak keberatan memberikannya. Orang-orang seperti Duan Liuhe harus dihukum. Di medan perang, melukai rekan sendiri adalah tabu berat. Ketika percakapan berakhir, Gu Feixing akhirnya pergi sepenuhnya. Mendengar ini, Duan Liuhe benar-benar putus asa. Saudara Gu, apa maksudmu? Kita sudah sepakat sebelumnya, bagaimana kau bisa mengingkarinya? Geram Duan Liuhe, penyesalan memenuhi matanya. Dia mengerti alasan kepergian Gu Feixing. Semua karena Yang Chen. Jika dia tidak memprovokasi Murong Hongye dan menyinggung tim ini dan Yang Chen sejak awal, semua ini tidak akan terjadi. Gu Feixing pergi, dan tampaknya dia akan menghadapi aib untuk beberapa waktu. Gu Feixing pergi dengan sangat tegas. Tentu saja, dia tidak pergi karena Duan Liuhe jahat, dia pergi karena Yang Chen. Jika tidak ada Yang Chen, apa hubungannya tindakan Duan Liuhe dengan dirinya? Mengapa dia mau menutup mata? Baginya, tidak masalah jika Murong Hongye dan yang lainnya meninggal. Tapi dengan Yang Chen terlibat, situasinya berbeda. Gu Feixing tidak akan berani menyinggung Yang Chen hanya untuk melindungi sampah seperti Duan Liuhe. Itu akan menjadi lelucon besar, dan dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Hanya dia yang benar-benar memahami kekuatan mutlak Yang Chen. Yang Chen tersenyum melihat ini. Gu Feixing cukup cerdik karena pendiriannya barusan sangat jelas. Bukan karena Gu Feixing begitu mulia, jika Yang Chen tidak menunjukkan kekuatannya yang mengerikan sebelumnya, Gu Feixing tidak akan pernah memilih untuk meninggalkan tim dan meremehkan situasi seperti itu. Gu Feixing melakukan ini murni untuk menyelamatkan muka Yang Chen dan menghindari menentangnya. Gu Feixing sungguh cerdas. Duan Liuhe, tunggu saja, kata Murong Hongye sengit. Ketika percakapan berakhir, dia juga pergi sebagai pemimpin, tidak menyisakan ruang untuk perasaan Duan Liuhe. Melihat semua orang pergi, Duan Liuhe tiba-tiba pingsan. Pada saat normal, anggota tim lainnya akan maju untuk mendukungnya, tetapi sekarang, mereka saling memandang dengan ragu-ragu, menjadi bimbang. Jika mereka tetap berada dalam tim, mereka mungkin tidak akan mampu melepaskan diri saat perbuatan Duan Liuhe terbongkar. Memikirkan hal ini, seseorang langsung angkat bicara, Kapten Duan, saya punya teman yang menunggu saya untuk mengerjakan tugas bersama, jadi saya tidak akan tinggal di tim lagi. Kapten, aku juga akan mundur dulu. Aku punya beberapa urusan penting yang harus diselesaikan. Orang-orang ini juga ingin pergi. Melihat situasi semakin buruk, siapa yang mau terlibat dalam kekacauan ini? Mereka ingin pergi secepatnya. Duan Liuhe ingin menghentikan mereka, tetapi bisakah dia? Tidak seorang pun akan mempertimbangkan perasaannya ketika mereka memutuskan untuk pergi. Pada awalnya, hanya 2 atau 3 orang yang pergi, tetapi ketika yang lain melihat mereka pergi, mereka tahu situasinya serius dan menolak untuk tinggal, pergi satu demi satu. Dalam sekejap mata, hanya dialah yang tersisa. Duan Liuhe tidak dapat menahan rasa ingin menangis. Dia tahu bahwa dia sudah tamat sekarang. Sementara itu, Yang Chen menangkap Jenderal Hantu He Guijiang dan pergi bersama Murong Hongye dan yang lainnya, tiba di pegunungan tak berpenghuni di langit. Ketika mereka tiba, Murong Hongye bertanya pada Yang Chen dengan rasa ingin tahu. Saudara Yang Chen, tujuanmu menangkap Jenderal Hantu ini adalah? Murong Hongye tak dapat menahan diri untuk bertanya. Yang Chen tersenyum damai, menatap He Guijiang yang tertangkap, dan dengan tenang berkata, jangan khawatir, ini beberapa inti hantu untuk kalian semua.
Setelah selesai berbicara, Yang Chen membagikan inti hantu yang diperolehnya dari membunuh jenderal hantu sebelumnya. Setelah menerima inti hantu, kelompok itu terkejut sekaligus gembira. Inti hantu buruan Yang Chen semuanya elit. Satu inti hantu bisa bernilai ribuan poin prestasi. Pada hari-hari biasa, mereka semua akan bekerja sama untuk mengepung dan membunuh jenderal hantu, dan bahkan hanya membunuh satu orang saja sudah cukup untuk membuat mereka bersemangat selama setengah hari. Namun sekarang, Yang Chen langsung memberikan dua inti pada masing-masing dari mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak senang dengan hal ini? Karena alasan ini, kelompok itu merasa agak malu dan dengan canggung berkata, "Saudara Yang Chen, Anda tidak perlu memberi kami inti hantu ini. Kami sama sekali tidak membantu. Andalah yang menyelesaikan masalah ini sendirian. Memberi kami inti hantu seperti ini membuat kami merasa tidak berharga." Yang Chen tidak banyak berpikir dan hanya tertawa, "Kita semua adalah bagian dari satu tim, jadi tidak perlu terlalu dibatasi. Meskipun akulah yang mendapatkan inti hantu ini, kalian semua membantuku dalam pertempuran. Jadi, terimalah. Bantuan pertempuran apa?" Orang-orang ini tahu bahwa Yang Chen hanya berusaha menghibur mereka. Selain menghibur mereka, mereka juga menerima inti hantu ini. Mereka sangat senang. Setelah beberapa komentar sopan, mereka setuju untuk mengambil inti tersebut. "Kalau begitu, kami akan menerimanya dengan senang hati." Mereka semua menyetujui tanpa ragu, sambil meletakkan inti hantu itu ke dalam kantong penyimpanan mereka, terlalu gembira untuk diungkapkan dengan kata-kata. Pada saat ini, Yang Chen juga mengungkapkan tujuannya. "Semuanya, sudah jelas kenapa aku menangkap jenderal hantu ini. Meskipun misi kita berpatroli, apa tujuan akhir dari berpatroli? Untuk mengungkap tempat persembunyian makhluk-makhluk hantu ini. Jika bisa, kita harus mencoba mengungkap tujuan sebenarnya dari hantu Netherworld yang menyelinap di belakang kita. Itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa," kata Yang Chen sambil tersenyum tipis. Mendengar hal ini, kelompok itu tiba-tiba menyadari sesuatu. Apakah maksud saudara Yang Chen adalah dia ingin mengungkap rahasia makhluk-makhluk hantu ini melalui jenderal hantu ini? Semua orang dalam kelompok itu cerdas dan mereka cepat merespons. Yang Chen tersenyum, "Tepat sekali. Tapi sejujurnya, para jenderal hantu ini sangat bungkuk. Ya, para jenderal hantu ini tak kenal takut menghadapi kematian. Memaksa mereka dengan membunuh mereka terlalu sulit. Para anggota tingkat tinggi perkemahan tak tertandingi telah mencoba ini sebelumnya, tetapi hasilnya sama saja. Gagal. Para jenderal hantu ini tidak memiliki kelemahan yang berarti. Mereka bahkan memiliki metode bunuh diri yang luar biasa. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan bunuh diri. Ini tidak seperti kita manusia, yang mudah disiksa hingga menyerah." Hehehe. Mendengar percakapan mereka, He Guijiang tersenyum bangga sejenak. "Apakah kalian pikir makhluk-makhluk hantu Netherworld sama seperti kalian manusia? Kami, para jenderal hantu Netherworld, tidak takut mati. Kami berada di ambang kematian, dan terkadang kematian bahkan bisa melegakan kami. Kuharap kalian bisa menggunakan beberapa cara untuk menakut-nakutiku." Mendengar ini, ekspresi Yang Chen sedikit tenggelam. Para jenderal hantu di alam selatan sangat berbeda dari mereka yang dikenalnya di alam roh. Ketika dia bertarung melawan para jenderal hantu di alam roh, mereka tidak setakut sekarang, dan beberapa dari mereka bahkan jelas-jelas takut akan kehancuran total. Lagi pula, hantu-hantu Netherworld ini tidak memiliki tubuh fisik, ketika mereka mati, itu nyata, tidak ada kesempatan untuk kembali. Tetapi makhluk hantu di alam selatan sangat berbeda dari apa yang diketahuinya. Tidak takut mati, tidak takut disiksa, bahkan mengancamnya secara verbal. "Bagaimana kalau kita menggunakan deteksi jiwa ilahi untuk menyelidiki ingatan mereka?" tanya Yang Chen. Mendengar ini, ekspresi He Guijiang terhenti, memperlihatkan sedikit ekspresi panik, yang dengan cepat berubah menjadi tenang. "Yang Chen, terlalu sulit menggunakan deteksi jiwa ilahi untuk menjelajahi ingatan mereka. Roh-roh yin hantu ini semuanya adalah tubuh jiwa, jadi pertahanan mereka terhadap jiwa ilahi sangat kuat. Mereka semua telah melalui pelatihan khusus. Apakah kita bisa menang melawan jiwa ilahi mereka masih dipertanyakan. Sekalipun kita bisa menang, jiwa mereka memiliki efek perlindungan yang kuat terhadap jiwa ilahi kita, sehingga sulit bagi kita untuk menembusnya. Terlebih lagi, bahkan jika kita menembus berbagai tingkatan ini, inti jiwa roh-roh yin hantu ini tersegel oleh larangan. Jika kita mencoba menjelajahi ingatan mereka, larangan yang tersegel di dalam jiwa mereka akan meledak dalam sekejap, menyebabkan kehancuran total mereka, melukai jiwa ilahi kita, dan membuat kita mustahil untuk mendapatkan informasi apapun." Yang Chen, dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, merasa gelisah saat mendengarkan ini. "Hehe, jadi, apakah kamu punya solusi sekarang?" He Guijiang tertawa melihat orang-orang merasa tak berdaya menghadapinya. Namun Yang Chen hanya tersenyum tipis, "Bagaimana jika kekuatan jiwa ilahi benar-benar dominan? Itu akan sangat sulit. Namun, jika memang bisa mendominasi, mungkin patut dicoba," kata rekan satu timnya. Yang Chen tersenyum, "Kalau begitu, biar aku coba saja." Dia melihat dengan jelas bahwa saat topik deteksi jiwa ilahi muncul, ekspresi wajah He Guijiang berubah sesaat.
Meski cepat menghilang, itu menunjukkan bahwa jauh di lubuk hatinya, He Guijiang merasa takut. Takut apa? Takut akan deteksi jiwa ilahi. Sekalipun mereka mempunyai pertahanan terhadap deteksi jiwa ilahi, jika mereka takut, itu berarti jauh di dalam hati mereka masih takut pada teknik ini. Yang Chen cukup yakin dengan apa yang baru saja dilihatnya. Karena memang demikian, maka perlu baginya untuk mencobanya. Dia sangat percaya diri dengan kemampuan jiwa ilahinya. Setelah menguasai teknik ilahi terlarang kedua, kemampuan jiwa ilahinya telah meningkat lebih jauh dari sebelumnya. Melihat Yang Chen hendak melakukan pencarian jiwa padanya, He Guijiang dengan marah berkata, "Dasar manusia nakal, kau mau menggunakan pencarian jiwa padaku. Hahaha, kurasa kau hanya tidak sabar ingin mati. Lihat saja bagaimana serangan jiwaku akan melukaimu. Benarkah? Mari kita lihat bagaimana jiwamu bereaksi terhadapku." Saat Yang Chen menekan He Guijiang sehingga dia tidak bisa bergerak, jiwa ilahinya tiba-tiba menjadi seperti pedang tajam, menusuk dengan ganas ke dalam jiwa He Guijiang. Ledakan, kehampaan yang kosong. Saat memasukinya dengan jiwa ilahi yang kuat, Yang Chen segera menghancurkan kehampaan, karena itu adalah lapisan perlindungan pertama bagi jiwa He Guijiang. Setelah kekosongan itu pecah, bintik-bintik dan noda pun muncul, yang merupakan milik jiwa ilahi He Guijiang. Jiwa ilahi He Guijiang berjaga di depan jiwanya, dan saat melihat jiwa Yang Chen mengganggu, dia menggigit Yang Chen dengan ganas. Tidak banyak teknik dalam pertarungan antar jiwa. Yang Chen hanya mengendalikan jiwanya untuk segera terlibat dengan jiwa He Guijiang, dan dalam waktu singkat, hasilnya pun terungkap. Jiwanya dengan cepat menguasai, lapis demi lapis, mencabik-cabik jiwa He Guijiang. Ketakutan, jiwa He Guijiang buru-buru melarikan diri dan bubar, tidak berani melawan Yang Chen. Yang Chen tidak ambil pusing dengan He Guijiang dan langsung masuk jauh ke dalam jiwanya. Jiwa He Guijiang menampakkan warna panik, tetapi tidak ada yang dapat ia lakukan. Namun, Yang Chen tidak ragu-ragu dan tiba di depan jiwa He Guijiang. Jiwa He Guijiang merupakan penghalang yang besar. Penghalang itu tertutup rapat dengan perlindungan listrik bercahaya, mirip dengan harta yang digunakan manusia untuk melindungi jiwa mereka. Ini jelas merupakan metode khusus yang digunakan oleh hantu Netherworld untuk melindungi jiwa mereka. Melihat ini, Yang Chen tidak menjelaskan dan secara paksa menyerbu dengan alam jiwa ilahinya yang menakutkan. Seperti pedang tajam dan palu besi, Yang Chen menyerbu terus-menerus dengan serangkaian suara gedebuk. Ia memiliki beberapa trik. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Tak heran jika ada yang bilang kalau arwah hantu neraka itu sulit untuk dimasuki. Seperti yang tampak sekarang, memang demikianlah adanya. Namun, jiwanya masih dalam kondisi prima, dan ia memiliki stamina serta waktu untuk bermain dengan He Guijiang. Jika ia tidak bisa menembusnya sekaligus, ia akan mencoba 2 atau bahkan 3 kali. Yang Chen meneruskan serangannya dengan bunyi gedebuk. Akhirnya, sebelum jiwanya menghabiskan 30% kekuatannya, He Guijiang tidak dapat bertahan lagi. Dengan suara gemuruh, jiwa itu menghilang, dan jiwa Yang Chen menembus jauh ke dalam inti He Guijiang. He Guijiang merasakan bahaya yang mengancam dan berpikir untuk menghancurkan dirinya sendiri. Tapi bukankah Yang Chen siap menghadapi langkah seperti itu? Dia selalu berhati-hati terhadap He Guijiang. Lolos dengan penghancuran diri di bawah pengawasanku. Mustahil sama sekali. Yang Chen menekan musuhnya dalam sekejap, menjepit He Guijiang sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan diri dan menghancurkan dirinya sendiri. Kemudian, tubuhnya juga sepenuhnya memasuki jiwa lawan. Karena pernah mendengarnya dari anggota timnya sebelumnya, Yang Chen sangat berhati-hati dan tidak berani mencari ingatan jiwa He Guijiang sembarangan. Sebagai gantinya, ia terlebih dahulu mencari segel larangan. Larangan itu benar-benar ada di sini. Tidak terlalu tersembunyi, dan Yang Chen menemukannya dengan cepat. Larangan ini cukup cerdik, gumam Yang Chen dalam hati. Setelah melihat sekilas, dia dapat menganalisis tingkat larangannya. Jika orang lain, mereka mungkin benar-benar tidak berdaya menghadapi larangan ini. Namun dia tidak sepenuhnya tidak tahu tentang larangan tersebut. Kalau dia tidak mencoba melanggar larangan itu terlebih dahulu dan malah melakukan pencarian jati diri, dia bisa saja tidak hanya gagal dalam pencarian jati diri tetapi juga terluka parah akibat larangan itu. Dengan kehati-hatian ini, Yang Chen mulai memeriksa larangan tersebut. Meskipun kondisi jiwanya tidak dapat mengaktifkan murid ilahi Lingqi untuk menemukan titik lemah larangan tersebut, sebagian besar kelemahan larangan tersebut serupa. Dan dengan pengetahuannya yang mendalam tentang larangan, ia dapat melihat kelemahan larangan ini secara sekilas. Dia menggunakan jiwanya untuk mengubahnya menjadi kesadaran ilahi, seperti jarum yang menembus larangan. Seketika itu juga, ia dengan cermat, cerdik, dan akurat menyingkirkan lapisan-lapisan larangan tersebut. Dimulai dari satu titik, Yang Chen melucuti setiap lapisan dengan sempurna dan indah, mengurai larangan bagai benang. Di bawah berbagai kontrol cermat Yang Chen, tidak ada kecelakaan yang terjadi selama proses pemindahan. Pencabutan larangan itulah yang membuat Yang Chen sekarang merasa tenang dalam menyelidiki jiwa He Guijiang. Saya ingin melihat petunjuk penting apa yang tersembunyi di jiwamu. Jiwa Yang Chen menyelidiki dan mencari dengan saksama.
Begitu dia melakukannya, senyum muncul di wajahnya. Benar saja, dia menemukan sesuatu yang berguna. Mata Yang Chen berbinar, dan ketika dia sudah mencari hampir segalanya di dalam jiwa, dia menarik jiwanya. Saat melakukannya, He Guijiang tampak putus asa, menatap Yang Chen, dan meraung, kau benar-benar berhasil mencari jiwaku, kau. Ah, klan kerajaan akan membalas dendam untukku. Ketika percakapan berakhir, He Guijiang hendak memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri dan mati di tempat. Namun Yang Chen tidak memberinya kesempatan, saat He Guijiang mencoba menghancurkan dirinya sendiri, Yang Chen menamparnya dengan telapak tangan untuk menekan niat Dao hidup dan mati. Dalam sekejap, He Guijiang dibunuh sepenuhnya oleh Yang Chen sebelum menghancurkan dirinya sendiri. Inti hantu itu tetap ada, mengambang di udara, dan ditangkap oleh tangan Yang Chen. Setelah He Guijiang terbunuh, orang-orang di sekitarnya semua takjub dengan kekuatan suci Yang Chen yang luar biasa. Apakah Yang Chen tampaknya berhasil dalam pencarian jiwa? Saudara Yang Chen, apakah Anda benar-benar berhasil dalam pencarian jiwa? Yang Chen tersenyum dan menjawab dengan tangan di belakang punggungnya, ya, saya berhasil. Kerumunan itu terkejut, luar biasa ngeri. Mereka tahu betul betapa sulitnya mencari jiwa makhluk hantu. Kalau tidak, bukankah ada yang bisa menangkap hantu dan dengan santai mencari informasi yang cukup tentang jiwanya? Itulah sebabnya mengapa semua orang tidak berdaya, dan makhluk hantu tidak terkendali dalam hal ini. Namun Yang Chen berhasil begitu saja. Murong Hongye bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Yang Chen, apakah Anda menemukan informasi yang berguna? Makhluk-makhluk hantu Netherworld ini licik, dan aku tidak bisa menemukan jejak bagaimana mereka dipindahkan ke sini. Ingatan itu sepertinya telah terhapus, jadi meskipun aku dengan paksa mencari jiwa mereka, aku tidak bisa menemukannya. Ingatan terakhir yang kutemukan adalah tentang makhluk-makhluk hantu ini yang berkumpul di suatu titik di dekat sini. Mungkin ada makhluk hantu tingkat raja di sana, dan pergi ke sana pasti akan melibatkan risiko besar. Aku pasti akan pergi ke sana, tapi aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan, kata Yang Chen. Yang lain mendengar ini dan saling bertukar pandang, dan tak lama kemudian tak seorang pun ragu. Kami juga ikut. Karena saudara Yang Chen akan pergi, kami akan ikut. Kata-kata, makhluk hantu tingkat raja, sedikit menakutkan mereka. Namun, mengingat kekuatan ilahi Yang Chen yang luar biasa, bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan makhluk hantu tingkat raja di lokasi tersebut, Yang Chen seharusnya dapat melindungi mereka tanpa masalah. Lagi pula, jika tidak ada makhluk hantu tingkat raja, itu akan lebih menguntungkan. Melihat semua orang setuju, Yang Chen berkata, kalau begitu, mari kita semua ikuti aku. Dia mengambil pimpinan, dan bersama dengan sekelompok besar orang, dia langsung menuju ke lokasi yang telah dia temukan melalui pencarian jiwa, tiba di sebuah pegunungan. Saya ingat dulu pegunungan ini dipenuhi air jernih dan bukit-bukit hijau dengan pemandangan yang indah. Sekarang, pegunungan ini dipenuhi ki hantu yang menghantui, dan bahkan pepohonannya pun menjadi begitu suram dan mati. Beberapa anggota tim berkata saat tiba di sana. Kalau begitu, daerah ini pasti memang menjadi tempat berkumpulnya makhluk-makhluk hantu. Yang Chen mengangkat telapak tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, hati-hati. Ada jenderal hantu yang berpatroli di dekat sini. Ikuti aku. Semua anggota tim ini memiliki niat untuk mengikuti jejak Yang Chen. Ini juga terlihat oleh Murong Hongye. Meskipun dia kapten, dia sangat menyadari kekuatan Yang Chen. Mengenai Yang Chen yang mengambil alih, dia sama sekali tidak keberatan dan malah sangat senang. Lagi pula, Yang Chen juga seseorang yang dia kagumi dan hormati. Di bawah kepemimpinan Yang Chen, mereka segera melihat seorang jenderal hantu yang berpatroli. Dia tiba-tiba melancarkan gerakannya, dan dengan penekanan mutlak dari prasasti niat Dao miliknya, dia langsung membunuh jenderal hantu itu, mengumpulkan inti hantunya, dan melaju ke pusat pegunungan di depan. Berhenti, kata Yang Chen dalam satu kata, dan semua orang berhenti. Melihat lebih jauh ke dalam lembah, mereka melihat sejumlah besar jenderal hantu di antara mereka. Yang Chen sangat percaya diri dengan kemampuan penyembunyiannya sendiri, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri yang sama terhadap orang lain. Untuk menghindari deteksi, ia membentangkan Dao Inten ruang waktunya, menciptakan domain kecil dan membentuk ruang independen di mana tidak ada ki, suara, DCB, yang akan bocor keluar. Bagi seseorang dengan kemampuan waktu dan ruang seperti dia, ini adalah tugas yang mudah. Setelah menyelesaikan tugas ini, Yang Chen akhirnya merasa tenang. Sekarang mereka benar-benar aman. Ini, seorang anggota tim berseru kaget, tidak dapat menyembunyikan keheranan di hatinya. Begitu banyak manusia yang ditangkap. Bukan cuma anggota perkemahan tak tertandingi, tapi juga anggota perkemahan naga agung dan perkemahan penghinaan surgawi. Kok banyak banget sih orangnya? Itu Gao Ximing. Gao Ximing juga telah ditangkap. Dia memiliki tubuh ilahi Daois dengan lebih dari 10.000 prasasti niat Dao. Pantas saja kita sering mendengar orang-orang hilang. Ternyata mereka tidak dibunuh oleh makhluk-makhluk hantu ini, melainkan ditangkap. Beberapa orang ini terkejut. Murong Wufeng tiba-tiba berkata, lihat, ini Jiang Ziliang dari gerbang Haoran. Jiang Ziliang juga telah ditangkap.
Jiang Ziliang adalah jenius tingkat atas gerbang Haoran, dengan 14.000 prasasti niat Dao dan tubuh ilahi Daois. Bagaimana mungkin makhluk sekuat itu bisa ditangkap hidup-hidup? Ya Tuhan, para jenderal hantu ini. Beberapa anggota tim ini awalnya bersemangat untuk datang ke sini dan tidak pernah berpikir terlalu banyak, tetapi sekarang setelah mereka melihat begitu banyak tokoh terkemuka dan kuat ditangkap, mereka menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Daerah ini bukan tempat main-main. Mendengarkan bisikan beberapa orang, Yang Chen juga mengetahui beberapa hal, dan membuat beberapa tebakan. Bahkan makhluk dengan 14.000 prasasti Dao Inten juga telah ditangkap. Sepertinya ada makhluk hantu tingkat raja di dekat sini. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah makhluk itu berada di tahap kenaikan agung atau tahap nirvana. Dan, di antara para jenderal hantu ini, siapa yang merupakan jenderal hantu tingkat raja? Untung saja dia punya ruang terisolasi, kalau tidak, bisikan mereka pasti akan ketahuan cepat atau lambat. Beberapa orang yang berbisik pelan itu tampaknya tidak memiliki masalah, dan memang, sulit bagi jenderal hantu yang lebih lemah untuk mendeteksi apapun. Namun jika mereka jenderal hantu yang kuat, mereka dapat dengan mudah mengamati apa yang terjadi. Akan tetapi, sekarang setelah ia memisahkan ruang itu, ruang ini menjadi miliknya, dan tidak ada yang dapat ditransmisikan keluar, sehingga orang-orang di luar tidak dapat mendeteksinya. Dia harus mengamati dengan saksama, lagi pula, dengan begitu banyak jenderal hantu, dia masih tidak tahu yang mana yang merupakan jenderal hantu tingkat raja. Namun, setelah mengamati cukup lama, Yang Chen tidak menemukan petunjuk apapun. Bukankah para jenderal hantu tingkat raja ada di antara orang-orang ini? Namun satu hal dapat dikonfirmasi. Maksudnya, banyak makhluk kuat yang sedang berpatroli telah ditangkap oleh hantu-hantu dunia bawah dan ditahan di sini. Bahkan ada beberapa yang memiliki lebih dari 10.000 niat Dao, yang menunjukkan hal macam apa yang sedang direncanakan makhluk hantu ini. Hah! Yang Chen tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengamatinya dengan jiwanya. Tampaknya ada lorong gelap gulita di kedalaman lembah, dan tidak diketahui apa isi lorong itu. Meskipun Yang Chen penasaran, dia tidak berencana mengambil tindakan gegabah. Yang Chen, apa yang harus kita lakukan? Seorang anggota tim agak takut. Itu bukan lelucon, begitu banyak orang kuat telah ditangkap dan dibawa ke sini, jadi bagaimana mungkin mereka tidak takut? Bahkan Murong Hongye yang biasanya tenang, berkeringat deras saat ini. Yang Chen, tempat ini terlalu berbahaya, kata Murong Hongye dengan serius. Pilihan terbaik kita adalah segera kembali dan biarkan orang-orang di atas yang menangani masalah ini. Yang Chen mengangguk, berpikir itu masuk akal. Meskipun ia yakin dengan kemampuannya sendiri, mungkin ada makhluk panggung agung lainnya di sini, dan makhluk hantu tingkat raja belum menampakkan diri. Dalam situasi ini, mundur adalah pilihan terbaik. Baiklah, ayo mundur dulu. Hah, tunggu. Yang Chen sudah mengambil keputusan, tetapi tiba-tiba, dia melambaikan tangannya dan menghentikan beberapa orang yang telah mendengar bahwa mereka dapat pergi dan tidak sabar untuk berbalik dan pergi. Ada apa? Para anggota tim tampak seperti hendak menangis. Yang Chen berkata, kembalilah, seseorang akan datang. Ada lebih banyak jenderal hantu di dekat sini. Jika kita mundur sekarang, kita pasti akan ketahuan. Mari kita tetap di sini dan mengamati situasinya. Apa? Wajah semua orang menunjukkan kepanikan, dan semangat mereka merosot saat memikirkan datangnya lebih banyak jenderal hantu. Yang Chen sangat tenang. Saat ia mengamati para jenderal hantu yang datang dengan jiwanya, matanya tiba-tiba menyipit, dan ekspresinya menjadi gelap. Tak lama kemudian, penampakan kelompok jenderal hantu ini mengemuka. Belasan jenderal hantu tiba dengan barisan yang menakjubkan, menangkap tim manusia lainnya saat mereka muncul. Di antara manusia-manusia ini ada Duan Liuhe dan Gu Feixing, yang dikenal oleh Yang Chen. Selain itu, ada beberapa lusin pria dan wanita, semuanya anggota berbagai tim patroli. Gu Feixing. Bahkan Gu Feixing pun tertangkap. Ini terlalu menakutkan. Pria sekuat Gu Feixing ditangkap hidup-hidup. Lihat, para jenderal hantu ini tampaknya semuanya adalah makhluk tingkat tinggi, semuanya adalah makhluk tingkat nirvana transenden di antara makhluk hantu tingkat tinggi. Dan para jenderal hantu ini menjaga jenderal hantu di garis depan. Semua orang membicarakannya. Yang Chen juga menyadarinya. Belasan jenderal hantu berpangkat tinggi ini memang menakutkan. Lagi pula, para jenderal hantu berpangkat tinggi semuanya berada di level jenderal hantu penembus awan, dengan setidaknya lebih dari 10.000 prasasti niat Dao. Selusin dari mereka bersama-sama, konsep macam apa itu? Bukan itu intinya, mereka semua hanya mengawal seorang jenderal hantu. Identitas jenderal hantu ini bisa ditebak dengan mudah. Makhluk hantu tingkat raja. Yang Chen melihat lebih dekat. Makhluk hantu tingkat raja ini, yang mengenakan lapisan baju zirah sisik di sekujur tubuhnya seperti baju zirah, sungguh menakjubkan. Yang Chen paling khawatir adalah kekuatan jenderal hantu tingkat raja, tetapi sekarang tampaknya kekuatannya belum mencapai tahap agung. Kekuatan panggung nirvana, jenderal hantu tingkat raja, makhluk-makhluk kuat dari alam kenaikan agung dan alam tanpa alam tidak mudah ditemui.
Lagi pula, jumlah mereka tidak banyak di alam selatan, dan mereka juga merupakan kategori teratas di alam neter. Ketika Jenderal Hantu tingkat Raja memimpin jalan kembali ke lembah, semua Jenderal Hantu lainnya tunduk-tunduk. Salam, Jenderal Hantu 9 Yin. Jenderal Hantu 9 Yin, Tuan. Para Jenderal Hantu dan makhluk hantu ini saling menyapa, semuanya penuh hormat. Sepertinya Raja Hantu telah melakukan comeback yang membuahkan hasil. Ya, begitu banyak manusia yang ditangkap, itu pasti pengorbanan yang besar. Dengan begitu banyak manusia di sekitar, susunan teleportasi kita seharusnya bisa disempurnakan sepenuhnya. Berdiri tinggi di langit, Jenderal Hantu 9 Yin berkata dengan dingin, kalian semua, tenanglah. Meskipun kita telah menemukan banyak korban, kita tidak boleh gegabah. Masih banyak tim patroli manusia yang bisa menyelidiki kita kapan saja. Tuan Raja Hantu, tempat ini tidak mudah diselidiki. Dan dengan Anda di sini, bahkan jika mereka tahu tentang tempat ini, mereka tetap tidak akan bisa kembali. Beberapa Jenderal Hantu menyanjung dan tertawa mengejek. Jenderal Hantu 9 Yin mendengarkan kata-kata itu dan tersenyum. Ia berkata dengan lemah, panggung agung manusia belum turun tangan, jadi kita tidak boleh terlalu ceroboh. Nah, ini adalah korban yang baru ditangkap, kalian semua awasi mereka dengan saksama. Ketika percakapan berakhir, belasan Jenderal Hantu berpangkat tinggi melemparkan manusia yang baru ditangkap ke tanah, dan Jenderal Hantu lainnya mulai mengawasi mereka saat ki hantu mereka meningkat. Orang-orang ini dikendalikan oleh belenggu pembatasan dan tidak bisa bergerak. Gu Feixing, aku tidak percaya kau juga ditangkap. Oh, kita terlalu ceroboh, begitu banyak makhluk kuat yang dikendalikan oleh mereka satu per satu. Gu Feixing diam-diam menggertakkan giginya, kekuatan Jenderal Hantu tingkat Raja terlalu kuat. Aku bukan tandingannya. Dia baru saja meninggalkan Yang Chen dan segera bertemu dengan Jenderal Hantu tingkat Raja. Dalam satu putaran pertempuran, dengan kekuatannya, dia hampir tidak bisa mengalahkan Jenderal Hantu tingkat tinggi. Dengan lebih dari 10 Jenderal Hantu ditambah seorang Jenderal Hantu tingkat Raja, dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan barisan seperti itu. Seandainya dia tahu, dia pasti akan tetap bersama Yang Chen. Mungkin Yang Chen tidak bisa mengalahkan tim ini, tetapi bersama Yang Chen, mereka bisa saling mendukung dan tidak berakhir seperti ini. Sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Sekarang, kursi ini akan bertanya sekali lagi. Mereka yang bersedia bersumpah setia kepada sekte saya dan membawa informasi kepada kami, silakan maju. Kursi ini akan mengampuni nyawa kalian. Pikirkan baik-baik, kata Jenderal Hantu 9 Yin dengan suara rendah. Mendengar kata-katanya, Jiang Ziliang berteriak, Jenderal Hantu 9 Yin, jangan coba-coba. Karena kita sudah memasuki medan perang, bagaimana mungkin kita tunduk padamu dan membawa informasi kepada makhluk-makhluk hantu dunia bawah? Tidak mungkin. Jenderal Hantu 9 Yin mencibir, Jiang Ziliang, kau memang punya beberapa kemampuan, tapi sayangnya, kau akan segera mati. Sekarang biarkan kau berteriak sedikit, dan nanti, kursi ini akan punya waktu untuk mengurusmu. Baiklah, mari kita kembali ke bisnis. Siapa di antara kalian yang bersedia berbakti di bawah komando sekte Netherworldku? Setelah semua orang ditanyai, tidak seorang pun menjawab. Hal ini sedikit mengejutkan Yang Chen, karena dia tidak menyangka orang-orang ini memiliki keberanian seperti itu. Tapi itu masuk akal. Jika memang ada pengkhianatan, Jenderal Hantu 9 Yin tidak akan bertanya lagi sekarang. Jelas, dia sudah bertanya beberapa kali sebelumnya dan tidak ada yang setuju. Sejak mereka datang ke medan perang ini, mereka datang dengan tekad dan semangat. Pengkhianatan. Mereka telah berkultivasi hingga ke tahap nirvana, bukan tanpa tujuan. Jenderal Hantu 9 Yin melepaskan ki-nya, dengan paksa menekan para penguasa di tahap nirvana. Mereka semua gemetar, tetapi mata mereka tetap teguh, dan pinggang mereka tetap tegak. Tak seorang pun menyerah, dan tak seorang pun berkhianat. Namun, ketika semua orang tengah berusaha keras untuk bertahan, tiba-tiba seseorang berteriak. Aku bersedia berkhianat dan berjanji setia kepada Netherworld serta memberimu informasi. Pernyataan orang ini membuat wajah Yang Chen menjadi gelap. Karena orang ini adalah Duan Liuhe. Murong Hongye dan yang lainnya sangat marah. Bagaimana mungkin Duan Liuhe berani mengkhianati mereka? Ini pengkhianatan terhadap manusia dan kelompok mereka. Beranikah dia? Duan Liuhe benar-benar tercela. Dia benar-benar mengkhianati kelompoknya dan manusia. Bergabung dengan Netherworld, orang ini tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Sekelompok orang marah atas tindakan Duan Liuhe. Bukan hanya mereka saja, saat Duan Liuhe berdiri, orang-orang lain yang dipenjara juga sangat marah. Gu Feixing tidak menganggap dirinya orang baik, tetapi dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang mengkhianati kelompoknya. Dia sangat mengerti bahwa begitu dia melakukan ini, dia akan kehilangan kendali dan pendiriannya sepenuhnya. Namun kini, Duan Liuhe berani melakukan hal seperti itu. Duan Liuhe, beraninya kau mengkhianati manusia. Tidak tahu malu, apakah kamu tidak punya rasa malu sedikit pun? Berani mengkhianati kelompok kita, nak. Kalau aku punya kuasa sekarang, akan kubuat kau memohon agar tidak mati dan hidup.
Banyak orang membenci Duan Liuhe sampai ke tulang dan merasa bahwa dia telah mempermalukan kelompok mereka. Duan Liuhe sudah menyerah dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia berteriak dengan marah, "Gu Feixing, kau masih berani mengatakan ini? Kalau bukan karenamu, apa aku akan mengkhianati kelompok ini dan juga dirimu? Salahkan dirimu sendiri, kau membantu Yang Chen, meninggalkanku. Lalu kau ingin menjilat Yang Chen dan mengoreksiku. Hahaha, kalau kau tidak memberiku cara untuk hidup, kau tidak bisa menyalahkanku karena mencari cara lain." Setelah mendengar kata-kata Duan Liuhe, Gu Feixing menghela nafas. Memang ada beberapa alasan di balik tindakan Duan Liuhe. Tetapi itu tidak membenarkan apa yang dilakukannya. Gu Feixing berkata dengan serius, "Duan Liuhe, kau tidak tahu betapa besar kesalahanmu dengan memilih jalan ini. Hari ini, jika kau tidak berkhianat dan kembali ke kelompok, bahkan jika Yang Chen dan Murong Hongye membongkar rahasiamu, tanpa bukti yang kuat, bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Paling-paling, kau hanya akan kehilangan beberapa poin prestasi. Apa kau pikir mereka benar-benar akan membunuhmu? Lagi pula, kau telah melakukan hal-hal menjijikkan itu, dan kau pantas dihukum. Tapi sekarang setelah kau mengkhianati kelompok, kau tidak punya jalan kembali, dan kau bahkan tidak pantas disebut manusia. Gu Feixing, kau masih berani menceramahiku sekarang. Kau tahu situasimu." Seketika, Duan Liuhe yang tak punya jawaban pun menjadi murka. Gu Feixing segera ingin bangun, "Duan Liuhe, aku akan membunuhmu dulu." Begitu kata-kata ini terucap, Duan Liuhe benar-benar ketakutan. Ia segera mundur, menelan ludah karena takut Gu Feixing akan membunuhnya. Namun, sebelum Gu Feixing sempat berdiri, ia terkekang oleh kekuatan pembatasan dan tak bisa bergerak. Saat berikutnya, Jenderal Hantu di belakangnya dengan cepat menekan Gu Feixing, membuatnya tak bisa bergerak. Pada titik ini, Jenderal Hantu 9 Yin tertawa, "Teman manusia kita tidak perlu takut. Selama kau mengkhianati manusia dan menjadi teman kami di alam baka, kami akan memberimu perlindungan penuh. Siapapun yang ingin menyakitimu harus mendapatkan persetujuan Jenderal Hantu 9 Yinku terlebih dahulu." Mendengar ini, Duan Liuhe sangat gembira, "Kalau begitu, aku akan mengandalkan perlindunganmu, Jenderal Hantu 9 Yin. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Tapi kau harus menjawab pertanyaanku dengan jujur," kata Jenderal Hantu 9 Yin. Mendengar ini, Duan Liuhe merasa tidak terkendali. Dia memang dipaksa ke posisi ini oleh Yang Chen dan Murong Hongye, jadi kenapa tidak menyalahkan mereka? Apa hubungannya dengan dia? Pengkhianatannya hanyalah pilihan terakhir. Baiklah, tidak masalah. Jenderal Hantu 9 Yin, apapun yang kau tanyakan, aku pasti akan menjawabnya tanpa ragu, kata Duan Liuhe tanpa ragu. Hal ini membuat sekelompok orang marah besar dan hampir menyemburkan api dari hidung mereka. Gao Ximing murka, "Duan Liuhe, dasar bajingan. Kalau berani membocorkan informasi manusia kami ke alam baka, aku akan menghajarmu sampai hancur berkeping-keping. Duan Liuhe, kau akan mendapatkan balasanmu." Kini raut wajah Duan Liuhe tampak mengerikan, tampak angkuh dan penuh kemenangan. "Jenderal Hantu 9 Yin, orang-orang ini terlalu berisik. Bisakah kau suruh mereka diam dulu?" "Tidak masalah, berikan mereka larangan agar mereka tidak bisa bicara," kata Jenderal Hantu 9 Yin dengan santai. Jenderal Hantu lainnya memberikan larangan kepada orang-orang ini satu persatu, sehingga dalam sekejap mata, orang-orang yang berteriak tadi tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Melihat orang-orang ini tidak dapat berbicara, Duan Liuhe tertawa terbahak-bahak. "Lihatlah dirimu sekarang, apa yang bisa kamu lakukan?" Duan Liuhe, yang baru saja dimarahi, pasti merasa kesal. "Lihatlah aku orang bijak yang tahu waktu. Tidak seperti kamu, yang akan terus seperti ini sampai mati. Apa yang bisa kamu lakukan padaku sekarang?" Sekelompok manusia kuat memiliki api di mata mereka dan ingin membunuh Duan Liuhe karena kesombongannya. Jenderal Hantu 9 Yin kini gembira dan bertanya, "Baiklah, karena mereka sudah tenang, izinkan aku bertanya, berapa banyak tim yang dikirim manusia untuk berpatroli? Untuk kam tak tertandingi, ada lebih dari 10 tim, untuk kam lainnya." Duan Liuhe memberikan semua informasi yang diketahuinya tanpa ada yang terlewat. "Berapa banyak orang kuat yang ditempatkan di perkemahan tak tertandingi?" tanya Jenderal Hantu 9 Yin lagi. Duan Liuhe tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semua yang diketahuinya. Akibatnya, Jiang Ziliang dan yang lainnya juga dipenuhi dengan tatapan berapi-api, ingin membunuh Duan Liuhe ini. Sekarang, Duan Liuhe kecanduan bicara. Sekalipun Jenderal Hantu 9 Yin tidak bertanya, ia akan tetap menceritakan semuanya kepada Jenderal Hantu 9 Yin, karena takut Jenderal Hantu 9 Yin tidak akan memperhatikannya. Jenderal Hantu 9 Yin sangat puas dengan Duan Liuhe, si anjing. Namun siapa sangka pada saat ini, Jiang Ziliang yang tengah ditahan, tiba-tiba berdiri. "Duan Liuhe, mati." Jiang Ziliang murka. Ia tidak tahu cara apa yang digunakannya untuk melepaskan diri dari belenggu itu. Ia tiba-tiba menyerang Duan Liuhe. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.